Selamat datang di SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam channel SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Untuk kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bunga tunggal. Ya, apa itu bunga tunggal dan kapan kita menggunakannya? Mari simak videonya sampai selesai ya. Ayo kita belajar. Ibu, buat apa sih kita ke bank? Ibu mau pinjam uang, Caca. Caca, duduk sini ya. Ibu mau menemui Mbak CS itu dulu. Baik, Bu. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Siang, Mbak. Saya mau pinjam uang sebesar 30 juta rupiah. Boleh Ibu, jika pinjam uang sebesar 30 juta rupiah, untuk bunganya 24% per tahun. Oh, segitu. Jadi kalau diuangkan, bunganya jadi berapa rupiah? Dan jika saya pinjam selama 16 bulan, berapa angsuran saya tiap bulannya ya? Baik Ibu, kita bantu jelaskan perhitungannya ya Bu. Sini nak, kita sama-sama memperhatikan penjelasan dari Mbak CS ini untuk menghitung bunga tunggal. Siang Ibu, kebetulan di sekolah Caca juga sedang materi menentukan bunga tunggal. Halo, Ibu akan menjelaskan kepada Bunita dan juga Caca dan juga kepada semua teman-teman di rumah ya, bagaimana menentukan bunga tunggal. Ya, menentukan bunga tunggal itu biasanya dibagi menjadi 3 kondisi ya. Yang pertama yaitu bunga jika meminjam selama 1 tahun. Bisa juga bunga meminjamnya itu B bulan. B ini maksudnya minjam dalam beberapa bulan ya. Terus bisa juga waktunya itu dinyatakan dalam hari. Jadi konteks waktunya itu bisa tahunan, bisa bulanan, dan juga bisa harian. Ya, sebetulnya untuk rumus tidak jauh berbeda. Yang pertama untuk 1 tahun, atau bisa ditulis T tahun lah ya, mudahnya T tahun. T tahun berarti rumusnya T dikali P per 100. P sendiri itu adalah persen, yaitu besaran bunga dalam persen. Berarti P per 100 dikali M. M sendiri adalah modal, yaitu uang yang dipinjam. Lalu jika minjamnya beberapa bulan atau B bulan, maka B per 12. Kenapa per 12? Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Sehingga B per 12 dikali P yaitu besar persen per 100 dikali M. Bisa juga meminjam itu dalam waktunya dinyatakan dalam hari. Berarti rumusnya menjadi H per 360 dikali P per 100 dikali M. Lah untuk hari ini ada perbedaan ya. Hari itu bisa kadang ada yang menggunakan jumlah hari 360, ada yang jumlah hari dengan 365. Ya, biasanya di soal akan disertakan bahwa hari yang diminta itu yang 360 atau 365. Ya, demikian ya. Langsung ke permasalahan yang tadi. Bunita meminjam uang di bank sebesar 30 juta rupiah. Jika bank memberikan bunga 24% per tahun, berapa? Ya, jadi tentukan besar bunga jika Bunita meminjam selama 16 bulan. Ya.
Bunita ini meminjamnya 16 bulan. Karena B bulan, maka kita gunakan rumus yang ini ya, yang kedua. Ya, langsung saja kita kerjakan di sini. Jawab ya. Berarti bunga, Ibu tulis B saja, 16. Berarti bunga selama 16 bulan. Ya, B itu bulannya, berarti bulannya di sini 16 per 12, karena 1 tahun 12 bulan ya, dikali dengan P itu persen. Di sini persennya adalah 24. Berarti kita tulis 24 per 100 dikali M-nya itu modal atau besar pinjaman. Besar pinjamannya adalah 30 juta. Ya, 30 juta. Sekarang kita kerjakan. Yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan saja. Di sini ada 12 dengan 24 ya, bisa kita coret, masing-masing dibagi 12. Yang 12 dapat 1, yang 24 dapat 2. Di sini ada 100, bisa kita sederhanakan, coret dengan ini, nolnya buang 2. Sehingga tinggal 16 dikali 2 dikali dengan 3, nolnya masih berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 16 kali 2 kali 300.000. Hasilnya adalah 16 kali 2, 32. 32 dikali 3 berarti 96. Tambah 05. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ternyata untuk bunga yang harus Bunita bayar selama 16 bulan ya, selama 16 bulan itu bunganya 9.600.000 rupiah. Bunganya banyak ya. Ini bunga selama 16 bulan. Ya, berarti ini untuk yang pertama sudah ketemu. Lalu yang kedua, berapa besar angsuran yang harus dibayar tiap bulan? Ya, kalau orang pinjam uang di bank, itu yang diansur pokoknya saja, bunganya saja, atau bunga tambah pokok. Ya, jadi besar angsuran itu bunga ditambah dengan pokok. Ya, jadi besar angsuran itu bisa diperoleh dari 30 juta ditambah dengan 9.600.000 dibagi dengan 16 bulan. Hasilnya adalah, berarti ini 39.600.000 dibagi dengan 16. Ya, 2.475.000. Ya, jadi besar angsuran yang harus dibayar oleh Bunita ya setiap bulan adalah 2.475.000. Ya, bagaimana? Mudah kan? Pastinya ya, karena bersama SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Oke, agar kalian lebih paham lagi untuk soal bunga tunggal, Ibu akan memberikan contoh soal satu lagi ya. Ada Rahmat ya. Rahmat menabung ya. Sekarang ganti menabung. Kalau tadi Bunita itu kan meminjam uang di bank ya. Ya, jadi kalau di bank itu kan ada pinjam, ada nabung ya. Jadi kalau pinjam kita harus membayar bunga, sedangkan jika menabung kita itu mendapatkan bunga. Seperti itu. Nah, di sini Rahmat menabung di bank dan memperoleh bunga 16% setahun.
Ya, bunganya 16% setahun. Setelah 90 hari, Rahmat menerima bunga sebesar Rp40.000. Pertanyaannya, berapa uang yang ditabung Rahmat? Ya, kita mau mencari tahu Rahmat itu awalnya nabung berapa sih? Sehingga setelah 90 hari dia mendapat bunga 40.000. Ya, kita lihat lagi yang tadi berarti sama ya. Di sini kita menggunakan rumus yang ketiga karena di sini hari ya. Karena hari, maka kita menggunakan rumus yang ketiga. Berarti bunga setelah 90 hari, berarti rumusnya, karena hari berarti H ya, per hari 1 tahun ada, Ibu gunakan yang 360 hari dalam setahun, dikali P per 100 dikali M. Nah, sekarang kita masukkan yang diketahui. Bunganya tadi sudah diketahui, bunganya sebesar 40.000, maka kita tulis di sini 40.000 sama dengan harinya. Harinya itu ada 90, berarti 90 per 360, persennya itu 16%, berarti ditulis menjadi 16 per 100 dikali M. M itu modal atau tabungannya. Nah, ini yang mau kita cari, berarti kita tulis M saja. Selanjutnya, Ibu akan menyederhanakan. Di sini 0 dengan 0 ya. Habis, lalu 9 dengan 36. Berarti yang atas dapat 1, yang bawah dapat 4. Ya. Setelah itu ada yang bisa disederhanakan lagi? Bisa ya? 4 dengan 16. Kita coret. Masing-masing dibagi 4, berarti sini dapat 1, sini dapat 4. Ada lagi? Ada ya. 4 dengan 100, bisa kan? Berarti ini habis, yang ini dapat 25. Berarti sehingga sekarang tinggal 40.000 sama dengan ini 1 semua kali M. Berarti 1M. Lalu ini 1 per 25. Ya. Kenapa ini M? M itu kan bisa ditulis M per 1 ya, tidak merubah harga. Berarti kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 1 kali M berarti M. 1 kali 25 kali 1 berarti 25. Setelah ini kita gunakan perkalian silang. Ya, yang sudah sering kita gunakan perkalian silang. 40.000 itu bisa ditulis 40.000 per 1. Sekarang kita kalikan silang. Ya. Kalikan silang itu apa sih, Bu? Perkalian silang itu bisa terjadi apabila ada 2 pecahan yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Maka kita bisa kalikan silang. Ya, disebut perkalian silang karena pojok sini kali pojok sini berarti 1 dikali M, hasilnya 1M atau ditulis M. Lalu 40.000 dikali 25. 40.000 dikali 25. Berarti M sama dengan 4 dikali 25 100 ya. Ditambah 0 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ya, 3, lah. Inilah M-nya atau modal atau uang yang ditabung Rahmat. Jadi uang yang Rahmat tabung adalah 1 juta rupiah. Ya, ternyata Rahmat itu menabung uang sebesar 1 juta rupiah.
selama 90 hari dengan bunga 16%, maka dia mendapat bunga Rp40.000. Ya, begitu gampang ya. Jadi hari ini kita sudah belajar menentukan bunga tunggal. Ya, bunga tunggal ini bisa terjadi bisa pada saat kita menabung uang di bank, bisa juga pada saat kita meminjam uang di bank. Ada tiga rumus untuk menentukan bunga tabungan ya, atau bunga peminjaman. Itu tergantung waktu yang digunakan. Ya, bisa dalam tahun, bisa dalam bulan, juga bisa dalam hari. Ya. Di akhir video Ibu sudah menyiapkan ada 3 buah soal yang berhubungan dengan bunga tunggal. Silahkan kalian kerjakan ketiga soal tersebut. Lalu jawablah di kolom komentar ya. Dan untuk teman-teman yang belum pernah subscribe, Ibu minta bantuan subscribe-nya ya. Dan yang sudah, terima kasih. Semoga channel Ibu terus berkembang. Jangan lupa tekan tombol like bagi yang suka dengan video Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.